Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan lanjutkan lagi kisah keempat dari Sirah Sahabat, masih di edisi spesial Ramadan. Dan kali ini ya sahabat, yang akan kita ulas adalah muazin Rasulullah, Bilal bin Rabah. Ya teman-teman, pasti di saat Ramadan seperti ini menantikan, apalagi di sore hari ya, menantikan saat azan maghrib. Ya saat yang bahagia untuk kita semua yang berpuasa ketika kita harus melepas dahaga dan berbuka. Bilal bin Rabah, sang muazin Rasulullah ini adalah sahabat yang masuk Islam dari golongan yang awal, teman-teman. Dari golongan yang tidak jauh berbeda dari golongan ketika Abu Bakar As-Siddiq maupun Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Namun yang membedakan adalah Bilal bin Rabah masuk Islam dari golongan budak. Dan ini pasti membedakan perlakuan yang diterima oleh sahabat Bilal bin Rabah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau masuk Islam, kalangan kafir Quraisy, pembesar Quraisy, tidak ada yang berani macam-macam sama Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar ini berasal dari keluarga terpandang dan keluarga sangat dihormati di kalangan Quraisy saat itu. Karena kalangan Quraisy ini sangat memegang teguh tradisi keluarga. Kalau ada satu saja dari anggota keluarga satu bani itu dilukai, bahkan misalkan sampai dibunuh, ini berarti perang antar bani, perang antar keluarga, dan itu sangat dihindari oleh kalangan Quraisy. Makanya sahabat sekelas Abu Bakar As-Siddiq nggak diapa-apain ketika dia masuk Islam, hanya dimusuhi saja, tapi serangan secara fisik nggak ada yang berani, karena Abu Bakar dilindungi oleh keluarganya, oleh baninya. Namun apa daya, ketika yang masuk Islam dari kalangan budak, seperti sahabat yang satu ini, Bilal bin Rabah. Dan ketika seorang Bilal bin Rabah masuk Islam, tuannya Umayyah bin Khalaf ini sangat marah sekali, marah sejadi-jadinya, karena Umayyah bin Khalaf merupakan salah satu tokoh Quraisy yang sangat getol sekali memusuhi Rasulullah. Dan bayangkan ketika ada budaknya yang masuk Islam, betapa marahnya seorang Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah mendapatkan ujian yang tidak terhingga, mulai dari dijemur di tengah matahari tanpa baju, dan ketika itu dikenakan baju besi. Bayangkan, teman-teman bisa bayangkan ketika kita nih berjalan-jalan di tengah hari di Jakarta atau di Indonesia, ketika di siang hari bolong, kita berjalan misalnya memakan siang, itu merasakan udara sangat panas. Padahal kita berada di Jakarta dan kita memakai pakaian, tapi kita sudah merasakan panas dan kita sudah mengeluh. Bayangkan seorang sahabat seperti Bilal bin Rabah, panasnya bukan panas Jakarta, bukan panas Depok, tapi panas gurun pasir tanpa mengenakan baju. Umayyah bin Khalaf ini sangat marah sekali dan semakin getol untuk menyiksa Bilal bin Rabah. Sampai suatu ketika Bilal bin Rabah itu diletakkan di atas padang pasir dan ditimpa dengan batu besar, dan juga diminta oleh Umayyah bin Khalaf untuk menyebutkan nama berhala. Namun Bilal bin Rabah tetap teguh dengan keimanannya, nggak mau sama sekali menyebutkan nama berhala. Dan bahkan Umayyah bin Khalaf sempat bilang kepada budaknya ini, bilang seperti ini, "Wahai Bilal, apakah kau mau digantikan dengan sahabatmu Muhammad agar engkau terlepas dari siksaku?" Lalu Bilal bilang, "Aku tidak tega jika sampai Rasulullah terluka, bahkan dengan tusuk duri pun aku tidak tega." Jadi sahabat mulia ini lebih memilih dirinya disiksa daripada dia harus mengucapkan nama berhala ataupun harus menghina Rasulullah. Lebih baik dirinya disiksa. Bahkan Umayyah bin Khalaf ini sampai bosan nyiksa Bilal. Bayangin, nyiksa orang aja sampai bosan. Betapa sangat kerasnya siksaan yang diterima oleh Bilal. Dan ketika Umayyah bin Khalaf ini sudah bosan menyiksa Bilal bin Rabah, dia ikatkan lehernya Bilal bin Rabah dan diarak oleh anak-anak keliling Mekah. Sampai segitunya. Penyiksaan yang berlanjut ini terus-menerus dilihatlah oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat mulia ini langsung mendatangi tuannya Bilal saat itu, Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal mau dibeli dari Umayyah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terjadilah negosiasi di sana. Umayyah bin Khalaf ini berpikir dalam hatinya, saya akan naikkan harga Bilal dengan harga yang lebih tinggi agar Abu Bakar nggak mau beli, karena harganya ketinggian. Lalu ditawarlah oleh harga Umayyah dengan 9 uqiyah. Satu uqiyah emas sebesar 31,7 gram. Kalau seandainya teman-teman kalikan saja dengan 500.000, berapakah harga satu uqiyah? Sangat banyak. Dan saat itu Abu Bakar As-Siddiq setuju membeli Bilal bin Rabah dengan harga 9 uqiyah emas. Dan kalau dikerupiahkan dengan harga kurs 1 gram emas,
500.000, itu harganya sekitar 140 juta. Harus dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf. Lalu setelah dibeli, dibebaskanlah Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan terjadilah percakapan dengan Abu Bakar dengan Umayyah. Umayyah bilang begini, kalau kau tawar saja 1 uqiyah, aku akan lepas Bilal. Tapi Abu Bakar bilang lagi Umayyah, kalau kau minta 100 uqiyah, aku akan beli dengan seharga itu. Bayangkan, seorang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq sangat ingin sekali membebaskan seorang Bilal bin Rabah, sahabat mulia yang disiksa habis-habisan oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Dan ketika dibeli, Abu Bakar langsung membebaskan Bilal bin Rabah dengan nama Allah. Dibebaskan. Bilal bin Rabah, sahabat mulia ini merupakan sahabat yang selalu ikut kemanapun Rasulullah pergi, termasuk ketika hijrah di Madinah. Dan ketika tahun pertama hijrah, ini kaum muslimin di sana ini kebingungan ketika masuk waktu sholat. Ini kira-kira waktu sholatnya pakai apa ya? Penandanya apa? Karena belum ada penanda waktu yang pasti. Dan di masa pertama tahun hijrah ini, Rasulullah sedang membangun masjid di Madinah. Dan ketika terjadi perdebatan di kalangan para sahabat untuk menentukan gimana sih caranya panggilan untuk sholat, ada yang mengusulkan gunakan saja lonceng seperti kaum Nasrani. Ada juga yang bilang gunakan saja trompet seperti yang digunakan oleh kaum Yahudi. Namun Umar bin Khattab saat itu menjadi penengah, mengusulkan gimana kalau kita utus 1 orang saja untuk memanggil waktu sholat. Akhirnya sama Rasulullah setuju dengan idenya Umar, dan dipanggillah sahabat mulia ini, yaitu muazin Rasulullah, Bilal bin Rabah. Diajarkan oleh Rasulullah azan, dan Bilal bin Rabah menjadi muazin pertama kali Islam. Muazinnya Rasulullah, Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah tidak hanya memiliki suara yang lantang, suara yang keras, namun ketika Bilal bin Rabah ini mengumandangkan azan, semua masyarakat Madinah yang mendengarkannya saat itu serasa bergetar karena saking merdunya suara Bilal bin Rabah ketika mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Semua peperangan itu diikuti oleh Bilal bin Rabah, termasuk ketika perang Badar. Bilal bin Rabah sedang bersama Rasulullah, dan di sana sahabat yang mulia ini melihat bagaimana kekuasaan Allah, kekuasaan besar Allah, dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kaum kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy yang saat itu Bilal masih menjadi budak, menyiksa Bilal, termasuk Umayyah bin Khalaf, itu tewas seketika di medan Badar. Pembesar Quraisy banyak tewas, dan itu terlihat oleh langsung di hadapan Bilal bin Rabah di perang Badar. Kita masuk ke peristiwa Fathu Mekah. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah bersama para sahabatnya dan hendak memasuki Ka'bah, Rasulullah hanya mengajak 3 orang sahabatnya. Bukan Umar yang diajak saat itu, bukan Abu Bakar yang diajak saat itu, bukan Ali bin Abi Thalib yang diajak saat itu, namun yang diajak hanya 3 sahabat. Sahabat pertama yang diajak adalah Utsman bin Talha sebagai pemegang kunci Ka'bah saat itu. Sahabat kedua, Usamah bin Zaid. Lalu sahabat yang ketiga adalah sang muazin Rasulullah, Bilal bin Rabah. Dan ketika itu pula Rasulullah meminta Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Dan bagi kaum muslimin, suara Bilal bin Rabah ini adalah suara yang sangat dinanti ketika kaum muslimin bisa azan langsung dari Ka'bah. Namun berbeda bagi perasaan kaum musyrikin saat itu. Ketika Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan, ini sebagai sebuah teguran keras, hantaman keras bagi kaum kafir, karena mereka tahu bahwa Bilal itu awalnya adalah seorang budak, namun kali ini ketika Bilal masuk Islam sangat diistimewakan. Bahkan Bilal lah yang mengumandangkan azan di Mekah saat itu. Teman-teman bisa bayangkan sebuah keimanan. Allah memang tidak melihat kita dari fisik kita, tapi Allah menilai kita dari keimanan kita. Contohnya seorang Bilal bin Rabah yang tadinya seorang budak, namun karena keimanan yang sangat kuat kepada Allah dan Rasulnya, Allah angkat derajatnya untuk menghinakan kaum kafir Quraisy saat itu. Bilal yang naik ke atas Ka'bah. Bahkan salah satu pembesar Quraisy yang masih hidup saat itu, Al-Harith bin Hisham berkata, "Duhai kematian, alangkah baiknya jika kau mati sebelum Bilal naik ke atas Ka'bah." Ini merupakan tamparan dan hinaan bagi para pembesar kafir Quraisy saat itu. Satu ketika
Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah. Karena Rasulullah mendengar terompah atau alas kakinya dari Bilal bin Rabah itu berada di surga. Padahal Bilal saat itu masih hidup bersama Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Bilal, apa yang kau lakukan hingga aku mendengar terompah telapak kakimu di surga? Bilal berkata bahwa ketika Bilal sudah berwudu, maka Bilal sholat sunnah 2 rakaat. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Maka Bilal menjawab, ini adalah sebuah bentuk rasa syukurku karena aku bisa bersuci. Dan perbuatan sahabat-sahabat seperti ini teman-teman yang dibiarkan oleh Rasulullah itu merupakan sunnah juga yang kita bisa ikuti. Bilal bin Rabah, seorang muazinnya Rasulullah dan pastinya punya kedekatan emosional dengan sang guru Rasulullah SAW. Hari ketika wafatnya Rasulullah SAW merupakan hari yang sangat sedih bagi umat muslim Madinah saat itu. Semua umat muslim merasa kehilangan dengan wafatnya Rasulullah. Tidak hanya tak terkecuali sahabat satu ini, Bilal bin Rabah. Ketika sudah memasuki waktu zuhur, Bilal bin Rabah seperti biasanya mau tidak mau diminta oleh para sahabat lainnya untuk mengumandangkan azan. Ketika Bilal sudah azan dan hendak mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Bibirnya, lidahnya seakan-akan tertutup rapat dan Bilal pun ketika mengucapkan kalimat itu dengan terpaksa sambil dengan menangis. Dan tangisnya Bilal ini membuat masyarakat Madinah saat itu mendengarkan juga ikut menangis ketika mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal pun hanya sanggup mengucapkan azan 3 kali sejak Rasulullah wafat. Karena setiap mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seakan-akan lidah Bilal tidak sanggup mengucapkannya. Karena Bilal bin Rabah ini sudah tidak kuat lagi teman-teman untuk mengumandangkan azan. Akhirnya Bilal bin Rabah pun menemui sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sana Bilal meminta izin agar tidak lagi menjadi muazin dan agar diizinkan meninggalkan Madinah untuk pergi ke Syam bersama rombongan para mujahid. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat mulia ini, tidak ingin melepas Bilal bin Rabah untuk pergi dari sisinya, untuk menjauh. Dan Bilal ini mengatakan kepada Abu Bakar seperti ini, jika engkau waktu itu membebaskanku dari budak adalah untuk dirimu, maka tahanlah aku di sini. Namun jika engkau membebaskanku saat itu karena Allah, maka izinkan aku pergi dari Madinah. Lalu Abu Bakar berkata, Aku membebaskanmu saat itu karena Allah, dan silahkan berbuatlah suka hatimu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun mengizinkan Bilal bin Rabah untuk pergi dari kota Madinah menuju kota Syam. Bilal bin Rabah menuju Syam dan tinggalnya di kota Damaskus. Dan selama itu pula Bilal bin Rabah tidak pernah lagi mengumandangkan azan. Satu ketika pergantian pemimpin Islam berganti dari Abu Bakar As-Siddiq ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya Umar pun berkunjung ke Damaskus, ke Syam. Saat itu Umar bertemu dengan sahabat lamanya yang sudah tidak lama bertemu, Bilal bin Rabah. Umar sangat kangen sekali dengan suara azannya sahabat Rasulullah, sang muazin Rasulullah, Bilal bin Rabah. Akhirnya Umar pun membujuk Bilal agar mau sekali ini saja untuk terakhir kalinya mengumandangkan azan. Dan akhirnya Bilal bin Rabah ini memenuhi permintaan sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk azan terakhir kalinya. Dan ketika azan terakhir kalinya ini tidak hanya Bilal yang menangis, namun para sahabat semua menangis karena teringat dengan Rasulullah. Karena memang Bilal adalah muazinnya Rasulullah. Dan ketika Bilal mengumandangkan azan terakhir kalinya, para sahabat semua menangis teringat akan Rasulullah. Ketika Bilal bin Rabah di akhir hayatnya dalam kondisi sangat sakit, sang istri mendatangi Bilal bin Rabah lalu berkata, "Duhai alangkah sedihnya." Dan Bilal bin Rabah membuka matanya lalu berkata sebaliknya, "Duhai alangkah bahagianya." Di ujung-ujung akhir hayatnya Bilal berkata seperti ini, "Besok kita akan bertemu dengan orang-orang terkasih Muhammad dan para sahabatnya."
Pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan dari seorang sahabat mulia Bilal bin Rabah adalah keimanan. Dengan kita mempertahankan keimanan kita, teman-teman, maka Allah itu akan mengangkat derajat kita. Bukan karena faktor kekayaan, bukan karena faktor fisik, bukan karena faktor kegantengan atau faktor apapun, namun faktor keimananlah yang bisa mengangkat derajat manusia. Insya Allah kita ketemu lagi dengan kisah sahabat mulia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.